menurut kita kan kalau pendaki itu kan nggak seperti itu apa namanya suara sepatunya gitu. Itu banyak lah ya. Lari gitu ya. Iya kesannya ada serdadu yang berbaris gitu. Dan terusnya dia tuh minta air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita NRT TV. Ya, Kita lagi di Kotwis, lagi transit dulu sebentar macet. Kita mau syuting di Curug Sodong ya. pemandian Sodong. Pokoknya ini serem. Iya, pokoknya kita ya. Terus Kita aja terus. nih soalnya jalan lagi macet nih. Macet, kita juga nggak bisa opening dari rumah, kita repot. Kita menyediakan semua lauk. Tempat yang belakang aja udah serem loh. Oh, ya kan? Hantu. Oke, Belakang cekidot. monyet. Oke. Ini jalurnya terangker, ram. Kita cari pocong. Lo pemandangannya, Cok. Zona pemandangannya nih. Pasoknya mana pasoknya? Nih buat molor. Tenda gout. Nah, ini nih. Kita mau Mau apa, Bah? cari pocong. Udah paham. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita nih, NRT TV, bersama Nando, dan kita punya apa ya, Om lah. Om bisa panggil Om, Engkong, bebas deh, gaul. Pokoknya bebas banget ya dia orang nih. Ini kita culik ini. Dia nih, kita Dari kali gimana? mana? Sehari kita kali mana lu, gila. Kalibata. Bakal jangan bikin gua ngomong kasar lo. Kita mau ngungkap-ngungkap itu ya, apa bukan ngungkap sih, mau tahu lah, Ngobrol santai. mau tahu gimana sih naik gunung itu. Kita juga lagi di gunung ini. Di gunung ini. Gunung, tahu gunung mana pokoknya. Lu mah jangan ada yang tahu, ntar aja di akhir video tahunya. Biar kepo dulu lah. Enak aja langsung kasih tahu. Ntar udah tahu. Cari. Kan? Nih kenalin, yang ini namanya Om Yuda, biasa dipanggil Roy. Engkong Buyut. Yang ini Om Ari, Kang Ari. Jadi Om. Jadi kita mau ngebahas sambil ngobrol-ngobrol sih, bukan ngebahas sih, asik biar nambah wawasan aja. Kayak Om kan sering naik gunung. Kira-kira kalau naik gunung itu butuh prepare gak sih Om, yang kayak musim hujan gini nih, contohnya nih kita lagi mau gerimis-gerimisan. Udah gerimis nih. Udah gerimis malah. Ya pasti kita pindah ntar ke Makanya dalam. nih. Pasti. Kayaknya sih. Bako gua basah nih. Bako nih, gerimis nih. Disambut ya, Disambut Disambut kita nih, nih dengan berarti hujan nih. hujan nih. Papir gua basah semua, sambut. Papir gua basah. Geser dulu dikit. Geser dulu dikit. Gak apa-apa, geser dulu, geser. Emang suruh pindah ke dalam kali. Nah, ini Ini nih. Oke, sorry ya tadi kita harus pindah di tempat Lebih dalam. Karena hujan ini. dan ini deras. Jadi gimana nih? Gimana apanya? Obrol ini pembakoan. Kita ada pembahasan pembakoan juga. Sembako. Ya. Sembako.
Kayak dari Engkong tuh, ngebako udah berapa lama sih Kong? Lu sampai punya cangklong doi. Udah lama. 2 tahun. Ada 2 tahun. Bujuk. Ngebako penir. Kalau Om Yuda seminggu. 1 minggu. Seminggu udah belagu banget nih orang. Buset ya. Bener-bener dah. Ya kan, Ada baru seminggu ya, Bang? kalau Om Ari Masih pemula. ini seminggu ngeri pokoknya orang ngopong. Ini kayaknya ini suara hujan Pak kena nih. Enak ini kayaknya nih. Ini kita lagi di mana, Bah? Kita ini lagi di Pemandian Sodong, nggak jauh dari Jakarta buat tempat refreshing. Ya, kita refreshing doang. Sekedar menghilangkan penat aja di Jakarta. Soalnya kota-kota Panas banget. Udah gitu kita kesini juga bawa bekal bako. bener. Apa ya? Bako. Nih, bako. Nah. Bako kita nih disponsorin sama ini ntar ada ntar gue tag di sini ya. Tahu namanya? Instagramnya The Goals Tobacco. Nah, Ada sini. Bang lah buset deh. Bisa banget tuh ini. Wah, bisa kali. Ya. dia di Kalisari ya, Bah? Lokasinya di Kalisari di dekat SMP 203 Dekat Jakarta kelurahan. Timur, Pasar Bo. Iya. Dekat kelurahan Bo, Kalisari. Pasar Senen. Kemarin di Senin. Selasa, Rebo. Udah pokoknya deh. Pindah deh. Dengan bako. Korek. Nih koreknya nih. Untungannya apa tuh bako? Keuntungannya bisa jual beli nih. Iya, apalagi kalau orang nih yang baru seminggu minta lintingin terus. Rasanya kesel banget gua. Bener. Kita mah bincang-bincang asik. Aduh loh. Guys, Habis hujan nih guys, Dah. habis hujan. Kopi dulu, guys. Yuk. mana? Habis hujan, Pak. Oke, guys, hari tadi habis hujan. Tuh lihat tuh kabutnya tuh. Luar biasa. Mau melon. Tadi hujan, sekarang udah nggak hujan. Terus Jadi kita mau lanjut. tidur. Lanjut. Lanjut. Oke. Tadi dari habis main mana ya, Bang? Lintingan. Oh, Oh, lintingan. linting. Linting Om Yudi. Keren juga nih. Linting. Linting. Dengan linting kita jadi hemat. Benar. Bukannya Hemat bukan pangkal. tambah boros sih. Hemat pangkal. Nggak kaya. Oh. Kalan aja. Saya mau jadi kaya. Linting. Gua paling depan gua mau nunjukin. Gua udah. Jadi tema malam ini kita ini mau berbincang dengan Juragan kita. linting ya. Om-om kita yang banyak pengalamannya lah tentang semua hal mungkin yang belum ada di gua gitu, jadinya gua bilang tentang semua hal juga sama doi gitu. Belajar apaan? Dari silat. PKN. Om Yudi bisa jalan di atas air. Oh. Tadi becekan. Keren. Terus belajar apa lagi? Kemarin kita banyak pelajaran ya Om. Bakal kita bahas di sini biar tapi enggak semuanya sih, mau sambil ngobrol juga kita sama om-om yang ganteng ini. Iya. Ayolah kita mulai. Kabutnya juga kadang-kadang Ada kadang-kadang kagak. enggak. Jadi coba kita kabut lagi. Mana kabutnya ya? Kabut. Aduh. Ini anginnya Gua digigit semut. itu balsam. Gua jadi manusia semut. Pengen nanya nih Om. Nanya apa, Bah? Seputaran bako kan tadi udah. Bako. Kayak misalnya Om kan pasti pernah naik gunung kan? Pernah lah ya. Nah, Kayak pernah gak sih Om kayak naik gunung tertinggi Di Indonesia? Di Indonesia kayak di mana gitu? Tertinggi belum pernah. Kalau tertinggi belum pernah, tapi gunung mana lah yang pernah Om pijakin gitu? Hampir semua Pulau Jawa. Hampir semua Pulau Jawa. wow. Termasuk gunung itu. Mana? Sari, Gunung Sari mah pusat tuh. Jalan raya. Apa yang boleh Perbelanjaan, naikin? Iya. belanjaan nih. Bisa naikin tangga? Iya, Bisa. enak. Ya, diem aja tata nyampe. Keseruan apa sih Om kalau naik gunung itu kayak Om pernah kemana misalnya contoh satu gunung aja gitu? Nah nih ya, Om Roy, jangan pura-pura lu ah. Lu kan paling ganteng Om.
gunung yang dekat sama dari tempat tinggal gua ya paling Gunung Gede. Iya, itu kan enak, dekat, budgetnya juga nggak begitu banyak. Rada-rada inilah, minim lah, bisa lah gitu ya. Tuh kabut mulai Masih kabut aja ini gitu ya. Anginnya udah gede banget ini. ini juga apa, mendukung. Anginnya mendukung parah sih. Masih kalau ke Gede itu kayak lu lu naik apa sih? Apa naik bis? Naik kendaraan pribadi gitu. Naik bis pernah, naik bawa motor pernah gua. Nah, kasih tahu estimasinya dah kalau naik motor. Berapa lama ya? Motor paling 2 jam lah nyampe. 2 jam dari tempat tinggal lu, Om. Di mana tuh tempat tinggal lu? Cimacan. Cimacan. Ngelek doang. Wah, jauh banget gua. Dari mana, Om? Kalisari. Iya. Gitu. Berarti 2 jaman lah ya. 2 jaman, banyak banget 2 jaman. Dari mana? Cibodas kah? Dari Putri biasanya gua. Gunung Putri. Putri. Jalurnya namanya jalur Gunung Putri. Putri. Oh, Cibodas. Nah, kayak misalnya hal-hal yang Hal-hal apa mistis? ya Gua pernah dulu lagi naik Gunung Gede nih ya. Suara macan ceritanya nih. Gaung-gaungnya macan tuh. Ngaung gitu ya. Gaung. Serius. Iya, Masih iya. ada macan emang di sana. Masih ada. Masih ada. Makin senter tuh. Tek. Mati semua senter. Makin lama makin dekat tuh suara macan. Gua gelabakan ya kan namanya. Iya. Gabung darah. Iya, gelebak-gelebak. Dengar gitu gesek-gesek di suara di pohon-pohonan. Pertanyaan tuh berapa macan dong? Satu sih kayaknya. Itu macan benar. Kayaknya macannya lagi sange sih kayaknya. Kebelet. Dia nggak ada lawan ya, Bang. Iya, benar. Iya sih lu bercanda mulu doang. Lah, emang channel emang kita mah canda baik, dah biarin aja. Segala macan sange. Itu enggak dirangsang loh. Itu macan beneran, sungguhan gitu. Macan beneran tuh mah. Berarti bukan Iya, mistis. bukan itu mah. Mistisnya gitu. Kalau mistis paling sekelebatan doang lah tuh. Kadang Bayangan ya? Oh, memang ada lah ya. Ada, bisa dirasain lah. Kalau Om Yudi sendiri Selama ini sih nggak ada sih mistis biasa aja. masih Kayak biasa aja lah ya. sekali nggak tahu. Om Mari, Ke Gunung Gede. hmm. Ke Gunung Gede pernah juga sih ngalamin hal seperti itu ya. Pada saat itu sih saya sama teman-teman tuh buka tenda di tengah perjalanan menuju puncak Gunung Gede. Nah pada saat itu sedang kita istirahat di dalam tenda itu ada suara seperti serdadu gitu. Serdadu. Iya, brok ya. Menurut kita kan kalau pendaki itu kan nggak seperti itu apa namanya suara sepatunya gitu. Itu banyak lah ya. Lari gitu ya. Iya, kesannya ada serdadu yang berbaris gitu. Dan terusnya dia tuh minta air. Kita juga kan karena berpikiran di situ Yang positif lah. maksudnya nggak seperti biasanya gitu ya. Udah kita kasih aja air itu, yang punya kita kasih ke dia. Ya setelah itu ya itu aja sih yang kita alami. Gitu. Tapi kalau ditongolin belum pernah, Om. Kalau untuk melihat ke penampakan terus semacamnya sih masih alhamdulillah sih sampai saat ini Belum ada lah ya. Ya selama kita menjaga Tarian. kesopanan sikap kita lah Attitude ya. ke gunung itu kan kita kita kan hanya sopan. untuk menikmati alam, Benar. terus kesejukan udara ya kan, Embun. pengap di Jakarta ya kan, Ngerasain biasa embun, bau melon. ini apa tuh Asap. nalpot bajai Bajai. Bemo. Bemo nggak? Udah nggak ada bemo. Sekarang udah mulai habis kan. Punah. Ya itu aja sih Kalau cerita pengalaman pengalamannya ya, pengalaman di Gunung Gede itu ya. ada gak sih Om kayak
pernah gitu di mana kek, di suatu tempat mana gitu. Gue sih kepo aja gitu, kayak apa mungkin Om pernah ngerasain adalah di tempat mana kek Om punya perjalanan apa sih kalau ini jalan apa sih Om, jalan mistis lah ya, punya gak sih? Spiritual. Iya spiritual gitu. Spiritual. Punya gak sih Om? Entah Om Yuda, Om Yudi apa Om Ari gitu. Kalau perjalanan mistis kayak gitu ya dibilang kalau spiritual itu ya kurang ini juga ya. Cuma memang pernah juga waktu saya tuh ke daerah masih Indonesia juga, di Aceh tepatnya di Sigli Aceh. ya, itu masih Kabupaten Pidi kalau nggak salah. PD. Waktu itu saya ada ya pekerjaan lah di sana. Kerjaan di sana. Bareng kawan-kawan. Nah di situ kita menyewa rumah yang berita dari orang situ, orang aslinya itu rumah udah 8 tahun kosong. 8 tahun. 8 tahun kosong. Nah pas kita lagi ada pekerjaan di situ, kita lah yang menempati itu rumah itu. Nah setelah berjalan beberapa hari ya timbullah aneh-anehan Banyak lah ya Om. di tempat itu. Contoh yang masih Om inget dah. Contoh Apa? jadi gini, yang Apa diketawain? saya pikirkan ini selama ini gitu ya, saya tuh cuma melihat di film, di sinetron kayak gitu ya, kayak setan itu gedor-gedor pintu gitu kan. Tapi memang itu memang ada benar. Nyata ya. Waktu itu benar-benar saya rasakan gitu, mengalami langsung. Pada saat itu kan memang posisi saya tuh di situ sebagai Penghuni. Buat nyiapin makan gitu ya. Koki untuk para pekerja di situ. Master chef. Kita tuh masak itu mulai dari jam 12 Malam. malam sampai selesai itu jam 9 pagi. Jadi ya kira-kira jam mau memasuki maghrib pada saat itu ya. Saya kan tuh bekerja berdua sama teman tuh di dapur. Nah, pada saat itu saya tuh melihat itu teman saya gitu kan, teman di dapur gitu. Pada saat itu saya suruh kawan saya itu naruh susu kaleng itu dari dapur, saya kasih ke dia gitu. Saya bilang nih susu kaleng ini taruh di kamar buat stok besok. Buat stok besok kalau di dapur nanti habis sama yang lain gitu. Biar ada stok. Pagi-pagi buat Indik. buat pada nyusu nggak ada kan ntar pada besok. Nah setelah itu pas pada malam harinya saya tanyain sama dia gitu. Udah mulai memasuki pagi kan, udah mau harus bikin minuman pagi lagi ya. Susu itu saya tanyain ke dia, susu yang gua kasih ke lo tadi mana gitu. Merasa nerima sama sekali nggak merasa nerima susu nih. Dia bilang lo ngasihnya ke siapa? Bingung dia jadinya ya. Ya saya juga bingung. Dua-duanya bingung nih. Saya kan merasa ngasih ke dia, tapi dia merasa nggak menerima. Dia bilang, loh kok gimana sih, kan tadi sore lo yang ngambil yang menerima susu itu gitu kan, ngasihnya ke siapa gitu ya. Setelah ketemuan gitu kita langsung berpikiran bahwa itu mungkin di luar Nalar kita bahwa ada sesuatu yang menyerupai teman saya itu. Yang ngambil susu lah ya. Iya. Nah posisi susunya itu hilangkah apa benar ditaruh di kamar gitu? Tetap ada
Tetap ada. Tetap ada, karena saya bilang makanan saya itu coba ambil susu itu gitu kan. Jadi ambil sama dia, ada susunya, Masih Ya, utuh. masih utuh sesuai sama yang saya kasih pindah tempat pada saat itu gitu. Nggak pindah tempat Om, ada di kamar Enggak. yang Dia dikasih. tetap apa naruhnya di sesuai perintah saya waktu saya suruh. pindah dong tempat susunya. Biarin deh susu saya. Dipindahin sama itu makhluk. Iya, sangka. Iya, Kan disuruh. Iya. Ini gara-gara susu nih gua nih. Tapi susunya kan utuh. Utuh. Ya udah biarin dia tuh susu dia tuh. Terus gimana itu Om Mau setelah pindah itu? tempat susunya. Susunya pindah tempat doang ya. Jadi ya kita sama-sama menyadari bahwa itulah keganjilan yang ada di rumah itu. Tapi sebelumnya memang Om udah dikasih tahu gitu sama orang setempat lah. Ya sebelum kita mengenal orang setempat, kita kan merasa heran juga gitu kan. Setelah kita udah mendapat informasi dari warga setempat, ternyata seperti itu ceritanya. Jadi menurut cerita orang situ ya, tetangga situ, jadi yang punya rumah itu istrinya tuh meninggal. Nah setahun kemudian itu satu keluarga pulang dari Sumatera Selatan ke Aceh itu kecelakaan. Jadi semua keluarganya meninggal. Jadi hanya satu yang hidup. Yang itu siapanya? Mungkin anaknya tapi nggak tinggal di situ. Oh pindah. Mungkin ya trauma atau gimana. Iya. Kali ya. Jadi rumah itu ya cuma ditinggalin gitu aja. Sama juga itu rumah. Iya. Jadi makanya Kosong jadi orang sekitar situ merasa mungkin ya jadi iseng ya. iseng lah gitu karena kejadian seperti itu. Makanya 8 tahun kosong itu karena itu. Ya, kita Diisi kan ya? kalau kita mendatang di situ kan kita nggak tahu gitu bahwa ada kejadian seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sih semua itu hanya apa namanya, hanya penampakan aja. Iya. Tanpa ada Enggak jahil-jahil banget bang. tanpa ada yang kesurupan atau Tapi rajin juga ya. Maksudnya bisa loh disuruh gitu naruh susu. Iya kan? iya makanya saya Ke juga perintah. bingung. Oh iya. Kan selama ini di sinetron yang ada Iya. kayak gitu kan, Tapi nyatanya bener ya. nyatanya memang ada. saya sendiri mengalami. Ya kurang lebih seperti itu sih pengalaman yang benar-benar membekas gitu ya. Sampai sekarang masih Ingat ya? inget lah ya. Sampai ingat sampai sekarang tuh kayak gitu. Sama yang gedor-gedor pintu itu. Malam itu juga. Iya. Jadi di dapur itu kan ada pintu samping, di belakangnya itu kebun. Kebunnya nggak terlalu luas lah gitu kan, cuma 3x3 meter. Cuma kan di samping kiri itu udah tembok rumah, samping kanan udah ketutup, nggak ada orang yang bisa masuk ke situ. Benar. Terus dia gedor-gedor lah ya. Iya. Tadinya memang terbuka pintu itu kan, setelah jam-jam 2 malam 2 pagi gitu ya saya tutup. Tiba-tiba ada yang gedor. Terus bukain bang. Ya Ngintip dulu. saking kitanya juga ada rasa takut gitu ya, ya kita nggak bukain gitu. Cuman kita merasa aneh aja. Siapa nih? Siapa? Sebab itu nggak ada jalan masuk di situ. Kita kan bisa pemikirannya entah orang, Ya, ya kan kayak takutnya diapa-apain pas buka pintu kita malah tahu kan. Atau maling ya. Paling minta susu. Iya. Susu lagi. Terus Om, apa lagi tuh selain itu? ya hanya itu sih kejadian yang benar-benar membuat kita ya menjadi ya Kayak percaya ya. wawasan lah bahwa ada lah makhluk lain selain Manusia. kita gitu. Maksudnya di dunia lain mungkin. Nah, kita coba bertanya dengan Pakar Guru ya? Hong. Guru Hong, pakar. Suhu. Nah, kan yang perjalanannya panjang ini kan Kong Buyut nih. Coba Om ceritain Om sedikit aja Om, biar
ada ini juga sih, kita kayak sejarahnya perjalanannya Om lah. Pernah Om ngalami apa kah? Ya. Kita Om ada dikasih pemberian, kita ketemu langsung, bisa dijelaskan. Kalau buat ketemu langsung enggak sih, enggak pernah tuh ketemu langsung. Belum pernah ya. Engkong sendiri mulai ngedaki itu, mulai hobi ngedaki ya, itu SMP kelas 3. Dari SMP kelas SMP 3. kelas 3. Lama ya. Lama. Ayo, ya gerinti. Nah, bedanya dulu tahun 86an itu ada di Klatsar. Di Di Klatar SMA, pendidikan latihan dasar minimal tuh 3 bulan. minimal 3 bulan. Teori tentang navigasi darat, ekologi gunung, bivak, mountaineering, P3 kan. Bedanya anak sekarang enggak. Oh, Nggak ada pendidikan dasar naik, makanya banyak kecelakaan di gunung kan. bahaya lah ya. Bahaya lah. Sekarang mah tuh Berarti memang harus kudu gitu, prepare matang-matang gitu Om ya. Matang-matang kalau itu sih nggak sembarangan. Sebab Persiapan. kita ke gunung bukan naklukin gunung, naklukin diri. Oh, Gunung mah nggak bisa ditaklukin, setinggi-tinggi gunung mah ada yang buat telapak kaki. Iya. berarti memang diri kita sendiri yang harus kita Ditaklukin. taklukin. Bukannya gunung. Gunung mana yang paling tinggi? Di bawah sih ada yang buat telapak kaki. Memang harus diri kita juga Diri ya. kita sendiri. Diri kita yang jaga. filosofinya seperti itu lah. Iya, kalau gunung. Filosofinya dari Engkong. Nah, kayak perjalanan spiritualnya gimana tuh Om? Kong, gue penasaran banget, gue pengen banget ngungkap gitu. Kepo banget. Lah jaring apa? Lah kan orang kan nggak ada yang tahu. Biar orang tahu aja gitu. Iya, kita jarang-jarang ya. Iya. Banyak orang Kita ketemu yang kayak begini. orang banyak bicara nggak percaya sama gaib. Banyak. Ada sebagian kita nggak bisa. Ini mah pemahaman kita aja Om nggak di sini. bisa nggak bisa ini wawasan. Heeh. Kalau pernah kejadian, kalau nggak salah 2 hari setelah Idul Fitri 2017 waktu itu naik ke Gunung Ciremai, via Linggasana. Sebelumnya Engkong napak tilas dulu, ada di situ di jalur Linggasana ada makom dari Padepokan Tumaritis Kasepuhan Kuningan. Di situ naik. Itu di atas mungkin nanti bisa ada fotonya. Itu nggak sengaja foto tuh penampakan naga, mungkin orang nggak percaya gitu. Oh iya, ini kan pemahaman ada kita gitu. fotonya lah di akhir bisa diinin mungkin itu ada fotonya Naga ya. naga kita nggak tahu itu ya, entah itu mungkin apa kamera nggak tahu lah, pokoknya kembali kepada masing-masing orang Iya, aja kepercayaan percaya. aja. Kalau kita kan hanya sekedar ya kita obrolan kita. Orang Tahu punya, juga ya. Iya, orang punya pemahaman masing-masing, Bah. Terus selain itu, Kong, Banyak di Merbabu dapat souvenir, di Kenteng Songo ada yang kondangan. Kenang-kenang. Canda. kenang-kenangan. Oh, kenang-kenangan. Nah, aku tuh Yudis Dewo deh yang tahu tuh, yang dapet tuh yang engkau kasih deh. Oh, Yudis Pak Dewo Yudis, orang Malang, iya. Pak Yudis Dewo. Yudis orang Dewo. Malang ya? Orang Malang. Itu dikasih ngomong tuh, ambil tuh. Gitu aja. Di Lau ya enggak, di Lau paling Sindang Derajat. Nang derajat gitu. Itu bisa gak sih Om kayak maaf nih kalau kita ngelebihin Om ya, kayak kita pengen tahu gitu sejarahnya apa benar gitu. Karena mah banyak referensi ya, dari Google juga banyak, cuman kembali lagi ya, sejarah wawasan sih. Iya Kita sih. suruh orang percaya juga agak susah. Susah. Masing-masing orang sih. Iya, tanpa Lagian setiap mengalami gunung beda cerita, beda gunung beda cerita. Iya juga sih. Cuman kan kita makin kepo aja gitu Bang. Iya, Karena tahu. ada kebuka sedikit-sedikit gini kan. Bagi pengalaman ya. Oh, pengalaman dari kelas 3 SMP. Wow. Bayangin. Dulu kau lagi pakai apa tuh? Belum jadi. Masih jadi angin. Masih jadi kencur. Sama dong. Bayangin aja lu. Umur berapa gitu. Hanya tips-tipsnya bisa protek gunung gimana. Nah, iya Itu dia. Lu kan lembek. Gimana Om tuh tips-tips Iya, biar pesan sana kayak ya. enteng aja lah. Kayak Tipnya, ya Biar- pertama kalau mau hobi mendaki pertama perlengkapannya lah. Yang Perlengkapan. pertama ya, Iya, termasuk Tenda ya. enggak perlengkapan pribadi aja dulu. Oh, Sleeping bag, jaket, sepatu yang set ini sepatu lah yang benar-benar buat karena pada dasarnya bawa gunung nggak bisa ditaklukin iya. karena di sini ada faktor intern dan ekstern. Internnya ya diri sendiri lah, Diri sendiri. dari perlengkapan pribadi dia yang memadai, jangan asal berangkat aja, nggak bisa begitu di gunung itu, asal berangkat aja nggak bisa, mesti ada persiapan yang matang. Terutama yang belum ini izin orang tua juga perlu.
Oh iya, itu Jangan penting iya. tuh, paling penting. Jangan kita mau pergi naik gunung asal ngebohong, kadang mau naik gunung padahal nggak naik gunung, itu Iya. bahaya. Waduh, lah ya lebih aman gitu. Satu kalau naik gunung kalau bisa jangan nyampah deh, sama bawa turun. Iya benar. Oh di bawah ya. Bawa turun lagi. Bawah. Jangan ini. Jangan kebiasaan. Kalau memang nggak tahu jalur jangan suka ngebuka jalur baru. Nah. Ikutin aja jalur yang ada. Itu aja. Oke, sekarang gua mau ngomong tentang pergoiban ya. Gimana sih ngomongnya? Ya gitulah ya. Pergoib. Dosa lu. Pergoib. Iya, makanya kita mau ngobrolin tentang dunia lain. Yang mungkin apa ya? Pas jembur ya, pas jembur. Ya intinya ini pendapat gua, Nando sama om-om inilah intinya, sama yang lain lah, ini pendapat kita. Pokoknya jangan yang terlalu wah ini bener ini, nggak usah kayak gitu, santai aja, ini hanya obrolan doang ya om, guyonan juga lah intinya. Yonan, gak usah serius-serius Iya nggak banget. usah serius-serius, nonton apa lu serius-serius? Tahu. Nah, ada-ada aja lu. Bang YouTube. Terus kalau pergoiban itu apa om yang om pernah lakukan lah dalam diri om gitu? Dari om dulu pernah apa? Coba om Ari. Om Ari. Pengalaman om Ari kan kayak Minum dulu, mau minum. ngomong dulu om. Minum dulu, Bang. Ngomong dulu gua. Rokok saya Ini nih. Nah, rokok dulu nih. Video Resep nih. Sep nih. Kalau dari rokok makmum sih langsung Iya. ke Power Ranger. Bang Ari banyak pengalamannya. pengalaman apa tuh? Pengalaman goib bang yang Pengalaman pernah goib. bang alami itu. Pengalaman goib, aduh luar biasa ya Iya. pertanyaannya. Ya kan ini hanya